Nah, supaya ada ketersambungan ya, kontinuitas ya. Jadi saya di sini tambahkan sedikit ya terkait dengan hubungan dari konsep berpikir kemarin ya dengan mathematical modeling yang akan kita pelajari ya. Jadi di sini saya bahas dulu sementara ini ya untuk konteksnya sistem statis ya. Jadi nanti kita bahas juga pemodelan matematis untuk sistem dinamis. Jadi sistem statis atau kalau dimodelkan jadi model statis ya, teman-teman sudah dapat dari topik klasifikasi model kemarin ya. Jadi ada yang statis artinya tidak melibatkan elemen waktu di dalamnya ya, tidak ada variabel waktu di dalamnya. Sedangkan kalau sistem dinamis ya berarti melibatkan elemen waktu di dalamnya ya. Jadi sistem state-nya itu berubah ya sepanjang lintasan waktu tertentu ya, itu yang dinamis. Kalau sistem statis dia tidak berubah ya. Bisa dibilang hasil perhitungannya itu ya, hasil dari outputnya itu bersifat tunggal gitu ya. Seperti kemarin yang kita untuk kasus linear programming ya. Linear programming kemarin itu kalau teman-teman lihat itu kan hasilnya satu ya enggak? Tunggal kan? Ya enggak? Jumlah galon besarnya berapa unit gitu ya. Jumlah galon kecilnya berapa unit. Nah, itu artinya apa? Artinya tidak berpengaruh waktu tuh ya enggak? Tidak ada elemen waktu di dalamnya. Tidak melibatkan elemen waktu. Ya, jadi kita untuk sistem statis ya tidak ada elemen atau variabel waktu dulu. Oke. Oke, yang kita akan bahas teman-teman hari ini ya sedikit saja, yaitu pertama definisi dari model matematis, yang keduanya jenis model matematis ya, dan contoh kasusnya ya. Oke. Baik, sekarang kita coba bahas dulu definisi model matematis. Dulu sempat kita singgung ya teman-teman tentang model matematis ini ya, sekarang saya coba review lagi. Jadi model matematis itu, atau secara umum model dulu nih ya kita bahas model dulu, review ya. Kan teman-teman sudah tahu model itu adalah apa? Representasi atau tiruan ya, atau imitasi ya dari sistem. Ya, jadi sistem nyata dimodelkan berarti ditiru ya, dibuat tiruannya untuk dipelajari supaya kita paham, supaya kita bisa perbaiki misalnya gitu, bisa kembangkan gitu. Oke. Ketika kita buat model maka akan ada dua yang akan kita hasilkan. Yang pertama model existing atau apa adanya, atau disebut juga as is model ya. Sudah kita singgung juga. Kemudian yang kedua, kalau as is model itu kita lihat ada masalah ya, kita ingin improve, kita ingin perbaiki, maka kita buat usulan perbaikannya ya. Jadi modelnya nanti diperbaiki, si model sistemnya itu ya. Nah, itu jadilah yang disebut dengan to be model ya. To be model berarti model yang diharapkan ya, atau model perbaikan. Nah, begitu pula dengan model matematis ya teman-teman. Perbedaannya hanya bahwa di model matematis atau matematik ini ya, dia mengandung simbol-simbol abstrak ya, yang sudah disepakati ya dalam disiplin ilmu matematik ya. Jadi kalau kemarin di linear programming itu jelas sekali itu model matematis ya. Jadi notasinya kita yang gunakan adalah, atau simbolnya kita gunakan simbol matematik ya, yang sudah disepakati gitu. Nah itu simbol-simbol matematis itu simbol-simbol abstrak ya teman-teman ya. Abstrak kan kalau kita bicara X1, X2 ya, Z, Fx gitu kan, itu kan abstrak. Dalam kenyataannya kita nggak lihat ya nggak. Itu ada di dalam pikiran kita. Jadi konseptual ya, logis konseptual gitu.
Oke. Nah, model matematis ini teman-teman ya, itu mewakili sebenarnya atau merepresentasikan sebuah sistem ya, tadi secara simbolis gitu ya, bisa dalam bentuk rumus seperti teman-teman tahu, misalnya rumus Pythagoras ya, misalnya apalagi rumus regresi ya, rumus apa lagi, rumus integral diferensial gitu ya. Atau kalau yang sudah aplikatif ya di engineering, di bidang kita, di bidang teknik ya, itu ada yang sudah diterapkan, misalnya rumus BEP ya, break even point, sudah ada rumusnya ya, rumus perhitungan bunga majemuk, itu semua model matematis ya, begitu ya. CPM kalau di project management ya, critical path method misalnya, atau PERT ya, PERT analysis ya. Nah, jadi dari model matematis itu nanti kita bisa ya hubungkan nanti dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu apa, system thinking ya, terus apalagi 7 komponen sistem ya, yang analytical thinking itu. Jadi kita sintesiskan di situ, ada analisisnya, ada sintesisnya. Kita bisa lihat nih, oh model matematis ini sebenarnya mengandung 7 komponen itu ya, nanti kita coba. Oke, jadi atribut-atribut dari sistem itu dinyatakan dalam bentuk apa gitu ya. Fungsi matematik ya, itu mencerminkan apa dari konsep sistem gitu. Hubungannya, relasinya ya gitu. Oke ya. Nah, kita sudah pernah bahas di pembahasan klasifikasi model ya, teman-teman. Itu tentang jenis model matematis ya. Jadi ingat gak skema ini, ingat ya teman-teman ya. Nah, kita lihat nih teman-teman, sistem itu ya, tadi saya bilang ada 2. Jadi gini, untuk mempelajari sistem kita bisa dengan langsung ke sistem yang sebenarnya ya, jadi eksperimentasi langsung ya, atau melalui model. Betul nggak? Kita mempelajari sistem itu bisa langsung ke objeknya atau melalui modelnya, ya kan? Kita sudah bahas itu. Nah, untuk model ini secara klasifikasi ya, dari sisi fisik dan non fisiknya itu bisa kita kategorisasi ya menjadi model fisik, berarti kan ada wujudnya gitu ya. Ada yang non fisik nih, ya kan? Non fisik itu abstrak lah gitu. Oke, nah yang abstrak ini terutama sekali biasanya direpresentasikan oleh jenis model matematik gitu ya. Bahkan model komputer pun sebetulnya itu adalah bentuk dari model matematik ya. Model komputer yang teman-teman lihat, bahkan kayak animasi segala macam itu kan sebenarnya di dalamnya itu ada behind dari gambar-gambar itu sebenarnya kan ada perhitungan di dalamnya ya. Jadi model matematis sebetulnya di dalamnya itu ada algoritma gitu dan lain sebagainya. Jadi itu model matematik. Nah, model matematik itu terbagi lagi menjadi 2 ya. Ada yang kalau misalnya masih bersifat sederhana nih ya, solusinya bisa dilakukan secara analitis ya, misalnya dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah diteorikan ya, yang sudah ada, maka itu disebut dengan model analitis ya, model analitik. Jadi solusinya pun solusi analitis. Seperti kemarin linear programming ya, contoh. Atau jadi sudah ada tuh ya enggak, caranya dengan rumus gitu. Rumus eliminasi, rumus substitusi gitu. Atau branch and bound ya, seperti yang di linear programming kemarin sama ya. Atau misalnya rumus korelasi regresi ya, itu pun sudah ada rumusnya. Oke. Nah, tetapi kalau kita mendapati satu kasus ya di mana sudah tidak sederhana lagi tetapi sangat kompleks ya, maka butuh apa? Butuh solusi
simulasi. Jadi simulasi itu sebenarnya adalah dia model yang menggunakan teknik komputasi numeris ya. Teknik komputasi numeris. Apa namanya? Kalau yang analitis dia menggunakan rumus, nah kalau simulasi dia biasanya pendekatan algoritma. Jadi kadang teknik penyelesaiannya itu tidak bersifat general ya, jadi kasuistik lah gitu. Pada kasus tertentu kita buat model penyelesaiannya, perhitungan penyelesaiannya ya. Tapi pada model yang lainnya mungkin bisa jadi berbeda, meskipun tekniknya boleh jadi dikategorikan sama. Misalnya contoh teknik Monte Carlo yang akan kita pelajari. Tapi satu kasus Monte Carlo dengan kasus Monte Carlo yang lainnya tidak akan sama ya teman-teman. Teknik penyelesaiannya bisa berbeda gitu. Prinsip-prinsipnya sama gitu ya. Itulah makanya disitulah yang makanya dibedakan ya antara solusi analitis dengan solusi simulasi. Oke. Nah, oke, kita lihat nih ya kasus dari pemodelan matematis ya. Sudah kita bahas contoh untuk yang model matematis linear programming ya dari studi kasus perusahaan air minum kemarin ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan konsep 7 komponen sistem. 7 komponen sistem yang sudah kita bahas ya. Teman-teman masih ingat ya, ada entitas, ada atribut, ada aktivitas, ada kontrol atau kendali, ada resource atau sumber daya, ada system state atau status sistem, kondisi sistem ya. Ada kejadian atau event. Nah, teman-teman lihat di sini nih. Yang teman-teman sudah buat ya. Kita bareng-bareng nih. Jadi kalau kita lihat dari model yang sudah kita buat ya, model linear programming kemarin ya. Itu di situ kita bisa lihat ya. Untuk komponen yang pertama entitas, ya entitasnya apa? Dari model matematis ini ya. Galonnya ya enggak? Galonnya. Nah, atributnya berarti kan ada galon besar, ada galon kecil. Di sini kita simbolkan kan pakai simbol matematis nih ya. Jadi variabel galon besar menjadi X1. Ya, variabel galon kecil menjadi X2. Begitu. Nah, kemudian aktivitas ya, komponen yang ketiga aktivitas. Itu kan definisi kita sudah paham ya. Aktivitas berarti kan kegiatan atau proses ya yang melibatkan entitas ya enggak. Nah, kalau di matematika, di model matematis teman-teman, itu sebenarnya kita bisa lihat nih dari relasi atau hubungan antar variabel ini nih ya. Dalam bentuk apa? Persamaan, misalnya gini, persamaan atau pertidaksamaan. Itu sebenarnya aktivitas ya. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana si entitas itu ya diproses, yaitu dalam bentuk operasi matematik lah gitu ya. Kalau di kontrolnya gitu ya, akan ada aturan mainnya ya di dalam operasi matematika ini, penambahan, pengurangan, perkalian ya segala macam ya, itu aturannya, kontrolnya. Tapi aktivitasnya sendiri kan di dalam dia terlibat ya di dalam persamaan atau pertidaksamaan gitu ya, dalam operasi matematik. Itu berarti kan aktivitasnya. Oke, kalau di sistem nyatanya misalnya untuk bisa menghasilkan 1 unit ya, berarti kan melibatkan sumber daya apa gitu ya, proses apa. Nah, itu tercermin atau terrepresentasi di dalam persamaan dan pertidaksamaan kalau di dalam model matematis gitu. Ya, seperti contoh di sini nih. Fungsi tujuan ya, teman-teman di sini nih. Fx sama dengan Z sama dengan 300A ditambah 500B. Artinya apa? Z ini, fungsi tujuan ini ya,
itu adalah fungsi dari nilai X, ya kan? Atau tergantung atau dipengaruhi oleh nilai X gitu. Nah, si nilai X ini dia diproses gitu ya. Untuk bisa menghasilkan nilai Z ini dia diproses nih di dalam operasi matematika ini ya. Jadi ini representasi saja. Oke. Nah, kontrolnya otomatis adalah operasi matematiknya ya, tadi ya, pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dan sebagainya. Oke. Atau misalnya kalau menggunakan metode simplex gitu ya, nah berarti kan itu pun adalah kontrol. Kenapa? Karena dia kan prosedur, ya nggak? Prosedur yang mengatur dari aktivitas persamaan dan pertidaksamaan equation-nya gitu ya. Nah, kemudian komponen resource atau sumber dayanya jelas di situ ya. Ada fungsi kendala itu ya nggak? Fungsi kendala itu kan sebetulnya fungsi yang membatasi kan, yang membatasi sistem. Oke. Nah, di sini sumber dayanya jelas disebutkan sumber daya 1, sumber daya 2. Jadi nilainya itu adalah komponen resource-nya gitu ya. Kalau di model Excel solver kemarin ya, itu kan berarti ada di available-nya gitu ya, di kolom available tuh kan ada RHS gitu ya, yang isinya formulasi rumus, kemudian ada atau operasinya gitu ya, kemudian ada available-nya, berarti kan jumlah atau nilai dari sumber dayanya ya, bisa koefisiennya, konstantanya. Lihat nih, koefisien berarti kan 7A 5B. Nah, 7 itu kan koefisien 7, 5, 6, 6 ya. Konstantanya berarti kan yang si available itu ya, 1700, 1900 gitu. Nah, sistem state-nya berarti dia mencerminkan kondisi sistemnya, ya enggak? Kita kan ingin di sini kan konteksnya apa? Memaksimalkan keuntungan ya, teman-teman, kan max Z tuh. Berarti kan tujuan kita itu bisa kondisi sistem itu bisa dilihat apakah tercapai tidak ya tujuannya gitu. Sistemnya itu bagus apa tidak ya. Kalau nilai yang didapat itu misalnya sesuai dengan harapan, berarti kan sistem itu bagus ya. Kemudian berapa banyak galon besar yang diproduksi, berapa banyak galon kecil yang diproduksi, itu kan sistem state juga ya. Jadi kita tahu nih jumlah galon besar yang diproduksi supaya optimal berapa, jumlah galon kecil yang diproduksi supaya optimal berapa gitu. Nah, kemudian komponen yang terakhir adalah event ya, kejadian. Ya, nilai-nilai dari variabelnya itu. Oke. Termasuk nilai inputnya. Ya, input itu termasuk di dalamnya adalah sumber dayanya juga ya, nilai variabel-variabelnya yang ada di situ. Itu akan menentukan apa? Ya, akan menentukan sistem state-nya ya. Begitu. Jadi kalau sumber dayanya misalnya enggak 1700 nih, ya, kita kurangi nih input sumber dayanya itu menjadi 1000. Nah, itu pun event kejadian ya. Event artinya apa? Sumber daya nilainya adalah 1500 misalnya gitu ya. Jadi kejadian yang kita pahami adalah segala sesuatu ya yang bisa merubah status atau kondisi dari sistem. Oke ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini menjembatani ya, atau melihat kontinuitas dari topik atau materi yang kita bahas sebelumnya ya, tentang apa kaitannya antara konsep berpikir sistem thinking gitu ya, 7 komponen sistem. Kemudian kita masuk ke pemodelan, terutama pemodelan simulasi ya, pemodelan matematik gitu, ada yang analitik, ada yang simulasi.